Pesan-pesan para nabi, tradisi orang-orang bijak dan ahli Taurat tidak selamanya hanya berupa pesan lisan, namun mulai dituliskan. Prosesnya sangat panjang, mulai dari pahatan di batu dan tanah liat, dan kemudian dengan tulisan tangan. Kitab suci adalah sabda Tuhan yang dinyatakan kepada manusia, lalu ditulis. Sabda itu sampai kepada manusia melalui para nabi, Yesus, dan para rasul. Sejarah umat Allah dimulai dengan panggilan Abraham untuk meninggalkan tempat asalnya dengan sebuah janji, "Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar." Di Gunung Sinai, Allah mewahyukan kepada Musa. Sinai adalah tempat terjalinnya perjanjian antara Allah dengan umatnya. Tradisi para rabi Yahudi mengajarkan juga hukum lisan bersama dengan hukum tertulis dari Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Selama berabad-abad, tradisi lisan dan tertulis berkembang bersama dalam sejarah Israel. 5 kitab pertama dalam kitab suci yang disebut Taurat berisi pengalaman rohani bangsa Israel. Dalam kitab umat Kristiani, 5 kitab ini disebut Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Allah adalah penulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Segala yang tersembunyi dalam perjanjian lama disingkapkan dalam perjanjian baru. Allah sesudah berbicara dengan berbagai cara melalui para nabi, kini berbicara melalui puteranya sendiri. Yesus memberikan kisah dan perumpamaan yang sederhana, yang mudah dipahami baik oleh para nelayan di Galilea maupun oleh para ahli Taurat di Yerusalem. Murid-muridnya menuliskan kesaksian atas hidup Yesus untuk kita melalui Injil. Sejak abad kedua, gereja menetapkan 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil pertama disebut sinoptik karena memiliki banyak kesamaan. Ajaran Yesus punya bentuk lain juga dalam perjanjian baru yang berupa surat-surat Paulus serta pengarang yang lain, dan juga kitab Wahyu. Tulisan-tulisan ini berisi refleksi jemaat perdana atas hidup dan ajaran Yesus. Rasul Paulus dengan tulisan-tulisannya dan terutama dengan hidupnya membawa kekristenan secara lebih luas kepada semua bangsa. Yesus mengajar dengan luar biasa, bahasanya penuh kuasa. Ia mengajar tentang domba yang hilang, tentang penabur yang menabur benih di tanah yang berbeda, tentang anak yang meninggalkan rumah bapaknya. Para pendengarnya bisa segera memahami maksud ajaran-ajaran tersebut begitu mereka mendengarnya. Kitab suci adalah dunia tanpa batas untuk terus diteliti tentang sejarah, hukum, ilmu, serta doa. Kanon kitab suci Katolik memuat 73 kitab yang disusun selama sekitar 15 abad. Secara umum kitab suci punya 2 pengarang, Allah sendiri sebagai penyusun kitab dan kemudian manusia yang menuliskannya. Allah sebagai pengarang ilahi, memberi wahyu, mendorong intelektualitas dan kehendak. Kemudian seorang penulis, manusia, mulai menuliskan dengan bahasanya sendiri, sabda yang ia terima. Dengan semua inspirasi yang ia terima, ia menuliskan kitab yang kemudian membentuk kitab suci kita sekarang ini. Kitab suci telah berkembang turun-temurun dari teks tertua yang diteruskan oleh penyalin. Penyalin harus tetap setia dalam menjadi kurator teks itu sendiri.
studio del numero stragrande, enorme di manoscritti conservati e di varie epoche, dari hasil penelitian manuskrip yang terjaga yang berasal dari berbagai zaman, kita bisa melihat adanya perhatian khusus atas penyalinan naskah-naskah sebagaimana aslinya. Dari ribuan manuskrip Perjanjian Baru, kita bisa hitung dengan jari adanya perbedaan makna. Jadi artinya tidak pernah berubah. Perbedaan yang ditemukan bisa berupa penggunaan kata atau ungkapan verbal atau pemakaian istilah tertentu. Tidak pernah ditemukan perbedaan substansi naskah. Sebagai orang beriman, saya yakin ada penyelenggaraan ilahi yang tidak mengizinkan naskah-naskah ini hilang. Tentu kita berterima kasih kepada jemaat Kristen kuno yang merawat semua naskah tersebut. Della fede andassero perduti, però il risvolto umano semplicemente è la cura delle comunità cristiane primitive. Minggu depan akan kami hadirkan bagian kedua dari serial tentang kitab suci ini dengan terjemahan kitab suci yang dibuat oleh Santo Hieronymus.